belajar sejarah Islam dengan sistem Zoom ya. Mungkin kita awali dengan apa namanya ya? Mungkin dengan tanggapan dulu lah ya, tanggapan mewakili materi yang sudah saya coba sampaikan sebelum nanti saya ngasih materi yang ini ya. Sebenarnya materinya banyak ya. Barangkali ada yang mau menanyakan boleh, menanggapi boleh dari materi yang sudah saya sampaikan. Satu orang minimal. Salman tuh bisa tuh, Noval, Abdul Razak, Pawas. Silahkan, udah dibaca belum materinya? Noval coba. Noval Muhammad atau Rian, Rian. Rian Fahrudin. Rian, silahkan. Materi yang di PPT ya, Pak? Ya pokoknya semua yang saya kasih ke antum itu loh semua. Kan saya ngasih banyak kan ya. Jadi saya males dulu, antum tuh orang yang amanah apa enggak itu dulu. Ketika dikasih nih diminta untuk dipelajari, dibaca, tuh antum menjalankan apa enggak. Jadi saya mau ngetes dulu, tes mahasiswa dulu. Jadi banyak tuh yang saya kasih tuh. Antum boleh bertanya, boleh menanggapi kan enak tuh. Kalau menanggapi kan orang yang serius yang bisa menanggapi. Tapi kalau bertanya kan nggak mesti serius. Mana, Rian? Baik, Pak. Ya, Saya mau membacakan yang kemarin rangkuman ya, Pak. Boleh. ya umum aja, nggak usah dibaca. Secara umum aja, tanggapannya gimana? Jadi yang kemarin itu peradaban itu kan sekumpulan konsep tentang kehidupan. Kemudian jenisnya itu ada dua, spiritual ilahiyah, yang mana dia lahir dari sebuah akidah seperti peradaban Islam yang lahir dari akidah Islamiyah. Kemudian yang kedua, peradaban buatan manusia, yang mana dia bisa lahir dari sebuah akidah, bisa juga tidak. Misalnya seperti peradaban kapitalisme Barat yang lahir dari akidah sekularisme. Terus dikatakan juga bahwa ada juga peradaban buatan manusia yang lahir dari sebuah akidah atau tidak. Peradaban buatan manusia yang lahir dari akidah misalnya seperti tadi peradaban kapitalisme Barat yang mana dikatakan bahwa dia lahir dari akidah sekularisme. Kemudian tanggapan saya terkait dengan penggunaan kata akidah sekularisme, kenapa menggunakan akidah sekularisme gitu. Sedangkan sekularisme itu kan sebuah ideologi dan dia kalau menurut saya berbeda dengan akidah. Nah, perbedaan yang paling spesifik diantaranya bahwa akidah bersifat absolut. Artinya dia tidak bisa dirubah karena bersumber dari wahyu dari Allah. Sedangkan ideologi itu kan bersifat relatif, yang artinya dia bisa berubah seiring perkembangan zaman. Mungkin sedikit itu saja, Pak. Ya, itu dulu ya. Nanti yang lain lanjut ya, disiapkan. Siap-siap boleh, siapa aja boleh. Nah, ini jadi akidah di dalam konteks bahasa ya. Jadi kalau antum mempelajari akidah dalam konteks bahasa itu kan biasa tuh ya. Ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah gitu kan ya. Kalau ilmu itu kan selalu begitu. Jadi antum berarti kan masih masih menggunakan produk lama ya. Produk lama itu bisa dari dengerin orang, bisa dari macam-macam lah ya. Tapi akidah dari sisi bahasa adalah ikatan bahasa loh ya. Jadi itu kan dalam sisi bahasa tuh. Bahwa akidah itu ya umum sifatnya. Karena itu kan bahasa Arab kan ya. Ceritanya itu kan bahasa Arab tuh. Akoda yakidu itu kan bahasa Arab kan ya.
Makanya akidah itu sendiri sifatnya masih umum. Maka di situ ada akidah Islam, gitu. Ada akidah di luar Islam. Jadi intinya itu seseorang yang kemudian terikat dengan sesuatu. Jadi kalau ada orang terikat dengan sesuatu berarti dia akoda, keterikatan. Kalau akidah ya keterikatan manusia kepada sesuatu. Kalau ada manusia terikat dengan Islam ya akidah Islam. Kalau manusia terikat dengan selain Islam kayak kapitalisme ya akidah kapitalisme. Jadi akidah itu sendiri sifatnya masih umum. Jadi kalau kita ngomong akidah nggak selalu Islam, enggak. Jadi kalau kita ngomong akidah Islam berarti keterikatan manusia kepada hukum-hukum Islam. Itu namanya akidah Islam. Kalau ini kan penting untuk dipahamkan seperti ini karena nanti orang beragama Islam tapi dia tuh percaya sama peradaban Barat yang itu dari sisi akidahnya misalnya seperti nasionalisme misalnya gitu ya. Itu bermasalah. Ini kan filosofinya dulu nih, ini bermasalah. Kenapa? Karena nasionalisme itu lahir dari ideologi atau mabda atau peradaban atau akidah demokrasi, itu sekulerisme yang namanya nasionalisme itu kan menyalahi Islam kan. Islam itu kan semua Muslim itu saudara gitu kan. Muslim itu bersatu, bahkan Allah sendiri yang memerintahkan untuk bersatu. Terus Allah sebutkan ummatan wahidah, umat yang satu. Juga kepemimpinan dari zaman Nabi Muhammad satu. Ya Rasulullah itu ya pemimpin umat Islam kan ya. Satu kan nabinya juga. Terus para khalifah dulu ya satu juga. Sampai kita sebut-sebut tuh ya kalau lagi terawih itu nanti ya kan ada tuh Al-Khalifatul Awal atau Al-Khalifatul Ula. Boleh itu dua-duanya. Kalau Al-Khalifatul Awal merujuk kepada orang. Orangnya kan laki-laki. Tapi Al-Khalifatul Ula merujuk kepada kalimatnya, katanya. Karena itu mu'annas kan ya. Maka kita menyebut tuh orang-orang itu. Itu. Jadi ini penting nih ya, dasar-dasar akidah, dasar-dasar peradaban ini harus pada sisi filosofis ini dulu. Karena kalau enggak ya antum kuliah-kuliah aja tuh. Terus bikin tugas, ya bikin tugas, nanti dapat nilai, terus selesai. Nah, itu kalau satu nggak tertarik tuh begitu-begitu tuh. Jadi mestinya kuliah itu memang ilmunya itu mendalam gitu ya. Terus itu memberi manfaat. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah selesai kuliah, mata kuliah peradaban Islam juga lupa. Udah kerja mungkin udah dilupain semua. Yang penting udah lulus. Nah itu kan problem sekarang itu kan seperti itu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya umat Islam ini banyak yang menjadi korban doang. Umat Islam banyak cuma jadi buih doang di mana-mana juga. Kenapa? Ya itu orang-orang sekuler itu loh yang ngaku Islam tapi dia sekuler, ngaku Islam tapi menolak Islam. Ngaku Muslim tapi menolak peradaban Islam yang mau dibangun. Aneh kan? Kok bisa? Iya bisa. Makanya saya sebutkan di sini tentang akidah itu dia sifatnya umum. Maka itu orang berakidah sekulerisme berarti dia mengikatkan diri kepada sekulerisme. Nah kalau udah orang seperti itu, boro-boro mikirin peradaban Islam. Dia hanya mengikuti apa yang ada sekarang ini kan. Pada akhirnya kan begitu. Nggak ada kemudian eh, kan ada mata kuliahnya Ustadz. Iya mata kuliah cuma formalitas aja, cuma untuk dapat 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 ini doang nilai kan. Tidak sampai kepada bagaimana kemudian mewujudkan peradaban Islam. Kok itu diwujudkan peradaban Islam karena sekarang peradabannya sekuler gitu. Sekarang ini ketika tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumbernya. Maka ini Al-Qur'an sumber peradaban Islam, gitu ya.
di PowerPoint. Tapi ini nanti mungkin saya sampaikannya sih harusnya nanti pas offline sih ya. Sekarang mungkin kita sharing-sharing dulu lah ya. Apa tadi sudah berpendapat ya, Rian ya, bagus. Udah ya bagus ya. Saya bilang bagus sama menghargai aja lah ya. Yang penting kan ini semester 4 kan ya. Ini semester berapa ini? Ya, 4 ya? empat Ustaz. Iyalah, semester 4 tuh buat saya masih anak-anak lah. Masih remaja, masih pengen main-main. Kadang bingung, nggak jelas. Kadang membuat agenda harian juga masih ini. Wajar dah, wajar aja. Jadi apa namanya? Saya sih nggak banyak berharap sih ya untuk semester 4 tuh nggak banyak berharap. Apalagi zaman-zaman seperti ini ya. Zaman-zaman seperti ini hampir tidak ada mahasiswa yang membuat saya itu bangga gitu ya. Dia sebagai seorang mahasiswa Muslim itu jarang banget ya. Karena banyak main-mainnya gitu kan ya. Apalagi sekarang zaman sosial media. Saya aja pernah ke kampus ketemu mahasiswa yang sedang nunggu bimbingan skripsi, dia nunggu di tangga, duduk di tangga kampus. Saya pas datang kan, lagi main game dia. Dia nunggu bimbingan skripsi, main game gitu. Itu berarti kan udah semester akhir tuh ya. Jadi eh, tidak banyak berharap, tapi mungkin tinggal kesungguhannya aja. Sungguh-sungguh ya mempelajari. Bukan hanya kita berikan bahan-bahan itu, tapi buka-buka lagi buku-buku peradaban Islam, pendapat siapa, penulisnya siapa. Nanti saya arahkan. Oh, saya baca bukunya ini judul, misalnya ini Muhammad Abdul Fattah misalnya, buku peradaban Islam yang dibaca, penulisnya siapa? Kan kemarin ditugaskan ya. Gimana Ustaz? Kan? Ya, ngelamun kan ya. Kemarin benar nggak ditugaskan membaca buku peradaban Islam? Iya benar Ustaz. Ya, pertanyaan saya, buku yang antum baca tuh penulisnya siapa? Oh, afwan Ustaz. Anak agak mendetail baca sampai penulisnya. Lah ya kan namanya buku tuh kan ada penulisnya nomor satu malah yang harus dibaca itu penulisnya dulu. Coba kalau penulisnya orang kafir gimana? Itu. Jadi saya sih nggak banyak berharap. Cuma saya hanya butuh antum semua tuh sungguh-sungguh aja dulu. Tapi kalau berharap ideal nggak mungkin. Zaman begini nggak mungkin. Apalagi semester 4 nggak mungkin. Semester 4 tuh asal bikin makalah, terus selesai presentasi, udah gitu doang kuliah juga. Gitu. Memang ada sisi-sisi formalitasnya kan ya, kuliah itu kan begitu kan ya. Prosesnya tuh begitu gitu. Jadi tidak dalam konteks sungguh-sungguh mencari ilmu pada akhirnya gitu. Nah itu kan pengalaman saya bertahun-tahun jadi dosen ya, bertahun-tahun. Jadi tahu persis tuh ya, yang namanya perkembangan setiap mahasiswa, setiap zamannya itu, eranya gitu ya, itu memang beda-beda, beda-beda. Walaupun sekarang nih, kalau dari sisi sumber-sumber keilmuan tuh banyak sebenarnya kalau sekarang ini. Malah nggak perlu membeli ya. Sekarang ini kan kalau buku tuh bahkan nggak perlu beli. Zaman saya kan harus beli fisiknya. Sekarang ada e-book kan sekarang ini kan. E-book itu sah sebagai referensi karena dia memang buku cuma dibuat jadi elektronik aja, tapi sah untuk menjadi referensi dan e-book di banyak banget e-book itu yang gratis malah ada. Banyak gratis juga. Kemarin saya dapat kiriman e-book 500 buku. Nanti saya kirim deh ke ini. Bisa juga. 500 buku gratis. Nah, kalau 500 buku kalau bayar berapa? Kalau beli 500 buku, coba beli 500 buku.
berapa ratus juta kan ya, tapi itu gratis di zaman sekarang. Masalahnya kan orang zaman sekarang nggak mau baca buku kan, itu kan walaupun banyak juga nggak dibaca. benar sekali. Itu masalahnya tuh di situ gitu. Jadi Iya, di satu sisi memang peluangnya begitu besar gitu, tapi di sisi lain ya godaannya banyak juga, ya kan? Gitu. Banyak kan godaan-godaan zaman sekarang ini. Yang kalau kita buka HP gitu ya, setengah jam aja buka HP atau buka internet deh setengah jam gitu. Apa kita sedang mencari e-book tentang peradaban Islam, membacanya dengan tekun, mencatatnya gitu, atau apa? Nah ini jadi di situ saya nggak mau ideal di kelas ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. tapi saya ingin antum semua bersungguh-sungguh, itu aja. Itu yang saya hargai ya, bukan idealnya, bukan. Kalau idealnya nanti stres kayak kelas kemarin kita mau bikin buku peradaban Islam, gagal, nggak jadi tuh, karena makalahnya banyak yang nggak standar. Jadi cukup mengumpulkan aja kan akhirnya kan. Oke, berikutnya ini ya apa namanya? Ya pokoknya awal-awal nih pertemuan awal saya mau memberi banyak masukan dan inspirasi juga, motivasi juga, dan antum juga boleh menanggapi dan bertanya boleh. Tadi sudah dimulai oleh Dian tadi. Silakan yang lain. Ada Akbar, ada Alberto, ada Salman, Noval, silakan. Yang lain. Bismillah Kan izin bahas. Ya, siapa namanya? Zaki Ustaz, Ya, silakan Zaki. yang berkaitan dengan kapitalisme pada slide ke-6 Ustaz. Itu Ustaz kirim ada gambar pohon yang orangnya duduk di dekat pohon tersebut. Itu eh, kalau ditafsirkan kayak pohon itu milik orang tersebut gitu. Nah, tiba-tiba ada orang asing yang datang untuk mengolah pohon yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika sudah diolah menjadi sesuatu barang jadi, katakanlah seperti rumah, tapi orang asing tersebut malah meminta biaya kepada pemilik tersebut. Padahal bahan bakunya ialah dari pemiliknya. Artinya kapitalis ini mencoba meraup keuntungan dari orang lain. Kalau kita lihat di negeri kita sendiri, itu misalnya kita punya sumber daya alam yang banyak, atau yang di IKN, contohnya di Kalimantan, itu banyak investor-investor asing. Dan kabarnya juga sekarang malah mangkrak gitu kan, karena nggak ada kayaknya harapan. Ya, Jadi kapitalis ini dia itu cuma apa namanya ya, menyengsarakan si pemiliknya sendiri, dan orang asing ini malah meraih keuntungan dari pemiliknya. Jadi kapitalis ini nggak ada keadilan di dalamnya. Lebih kurangnya seperti itu terkait ekonomi kapitalis. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga Ustaz, terkait Yunani, Ustaz, peradaban Yunani. Itu dalam banyak literasi terkadang Zaki ketemukan banyak asal-asal kata itu dari Yunani. Bahkan di buku-buku SMP, SMA, pasti asal-usul katanya itu dari Yunani. Kenapa kok gak ada misalnya dari Islam gitu kan? Padahal Indonesia sendiri umat Islam terbanyak. Nah, itu yang jadi pertanyaan terkait
asal-usul bahasa yang ada di literasi bacaan Indonesia, Ustaz. Iya, Mungkin itu yang baik, bisa Lucky sampaikan. baik, baik. Jadi tadi yang disampaikan Zaki kan mengkonfirmasi ya bahwa ketika sumber daya alam yang begini kayanya, tapi umat Islam miskin, mengemis di mana-mana, mau bikin musola aja bawa kardus di pinggir jalan, bawa kaleng di pinggir jalan, minta duit, terus ditulis di situ apa namanya pembangunan musola Al-Hidayah gitu kan ya. Bahkan yang namanya peringatan Maulid Nabi aja ngemis. Untuk nabinya aja jadi pengemis umat Islam itu. Itu kalau Nabi Muhammad ada itu murka, marah besar. Uangnya juga nggak dikasihkan ke Nabi Muhammad kan, dipakai buat makan-makan kan. Kita aja kalau ulang tahun, terus ada teman kita ngemis di jalanan untuk biaya ulang tahun kita aja kita nggak mau, ya kan? Jadi buih semuanya, jadi melarat semuanya. Pada Allah kasih sumber daya alam tuh mungkin Indonesia itu terkaya di seluruh dunia itu di Indonesia ini. Tapi rakyatnya berantakan, umat Islamnya berantakan. Ya kenapa? Ya karena salah sistem. Sistem itu bagian dari peradaban. Kalau dalam Islam yang namanya sumber daya alam itu milik umum, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Udah jelas rumusnya begitu. Berarti tidak boleh dijual, tidak boleh diprivatisasi. Dijual sih mungkin dalam konteks manajemen, dalam arti untuk kesejahteraannya udah jadi apa gitu, produk apa boleh. Tapi kalau sumber daya alamnya diprivatisasi, seperti minyak bumi diprivatisasi, dimiliki oleh individu, mau asing, mau asing, mau orang Indonesia sendiri, nggak boleh. Karena itu milik umum gitu ya, milik umum, namanya juga milik umum. Kayak milik umum itu ya kayak jalan, itu milik umum, nggak boleh. Namanya di Indonesia itu kan kalau mau hajatan banyak tuh ya yang bikin tendanya tuh di jalan kan ya. Terus kita suruh belok, itu nggak boleh. Dalam Islam juga nggak boleh. Jadi ini kesalahan fatal. Artinya apa? Mengkonfirmasi adanya peradaban di Indonesia itu peradabannya kapitalisme sekuler gitu loh. Tidak berasal. Jadi ketika mengelola salah satunya kan mengelola sumber daya alamnya itu tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan akidah Islam. Di dalam akidah Islam tidak boleh diprivatisasi. Bagaimana dengan umatnya itu sendiri? Apa paham semua? Enggak paham semua. Kampus dikasih konsesi tambang mau, seneng. Terus ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah dikasih konsesi tambang malah seneng. Aneh, aneh orang umat Islamnya juga begitu sih. Padahal dia mau bukan dikasih di konsesi tambang, bukan dikasih bekas, bekas oligarki. Ibaratnya nasi bekas gitulah, dikasih nasi bekas. Nggak mungkin mengelola dari nol, nggak mungkin mana kuat biayanya. Akhirnya negara jadi apa? Jadi regulator, jadi ini doang, pembuat aturan. Aturan apa? Aturan berbasis kapitalisme. Caranya gimana? Caranya anggota dewan mendapatkan uang dari para kapitalis. Tolong bikinkan aturan seperti ini saya kasih 100 miliar nih. Ini saya kasih 1 triliun nih, tolong bikinkan begini. Sehingga nanti oligarki itu tidak melanggar aturan karena aturannya sudah disahkan oleh anggota dewan. Nah, di sisi inilah anggota dewan itu segerombolan pengkhianat rakyat itu mereka itu. Dengan apa? Dengan membuat aturan yang bertentangan dengan Islam. Nah, antum harus paham nih kayak gini nih mahasiswa ini. Kalau mahasiswa cuma kuliah, masuk, pulang, nggak ada gunanya itu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali.
Oh, negaranya dijajah kok santai-santai aja. Mau apa kita ini? Ini baru tuh berpikir tuh mahasiswa tuh seperti itu tuh. Pejuang namanya. Kalau kita pejuang agama itu ya begitu itu. Persis seperti para nabi memperjuangkan agama. Maka penting kita kemudian memahami tentang basis basis peradaban ini sehingga kita tuh tahu gitu loh. Oh saya itu ya Naufal, Salman, Fatih Mubarok, Raffi Ar-Rasyid yang terlihat di komputer saya. Itu paham, oh saya itu berarti tinggal di negara berperadaban kapitalisme gitu ngomongnya. Terus saya harus bagaimana ya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang hakikat bahasa itu memang dari Allah ya. Hakikatnya itu dari Allah. Dan kalau kita baca bukunya Profesor eh, apa namanya dari Malaysia itu, Nakoib Al Atas ya. Kalau kita baca buku Islam dan sekulerismenya Nakoib Al Atas, Profesor Nakoib Al Atas, di situ disebutkan bahwa bahasa itu bagian dari peradaban. Itu ya, ingat tuh ya. Bahasa adalah bagian dari peradaban. Artinya apa? Artinya di dalam Al-Quran itu isinya adalah bahasa-bahasa, diksi-diksi yang ada kan ya. Nah, ketika satu negara Indonesia misalnya, negara Indonesia itu kok banyak ya istilah-istilah Belanda di dalam kalimat-kalimat di ilmu hukum. Ilmu hukum tuh yang dipakai itu kan ada istilah-istilah Belanda. Apa itu artinya? Artinya dulu waktu Belanda menjajah itu ya, diantaranya menjajah dari sisi hukum. Dia membuat hukum-hukum dengan bahasa Belanda. Akhirnya bahasa itu masih kepake. Tapi ada juga bahasa Arab kan ya. Orang Indonesia tuh ngomong maktab, ngomong kitab. Ya kan gitu ya, kitab, markas. Terus apalagi di Indonesia itu kan banyak banget yang itu saduran dari bahasa Arab ya aslinya ya kan. Masjid. Ada juga kan. Kalau ada bahasa Latin, bahasa Yunani, ada juga. Artinya apa berarti? Artinya di Indonesia ini kan berarti zaman dulu kan dakwah Islam masuk ke Indonesia melalui utusan-utusan dulu dari zaman Rasulullah terus zaman para khalifah. Zaman para khalifah itu kan sudah mulai mengutus para dai ya ke berbagai dunia negara lah di dunia ya termasuk Indonesia ini. Bisa kita mengenal dengan Wali Songo. Wali Songo ini kalau ditelusuri ya memang orang-orang yang diutus ya kan. Nah, kemudian kan mereka membawa Islam, ya kan? Nah, dalam Islam kemudian ada bahasa-bahasa. Kemudian di dalam Quran ada bahasa-bahasa, ada tafsirnya segala macam. Makanya kalau misalnya kita ngomong jihad gitu, jihad itu kan kadang ditolak kan ya, padahal itu istilah di dalam Islam. Pernah ada kan ya orang pejabat lah waktu itu BPIP kalau nggak salah. Dia kan ngomong jihad, jihad berantas korupsi, jihad bela Pancasila. Pernah tuh ada ucapan begitu. Itu dua-duanya saya kritik. Nggak boleh kita menggunakan kata jihad untuk berantas korupsi, nggak boleh. Karena istilah jihad itu ada di dalam Quran. Kalau ada di dalam Quran, berarti harus dikembalikan maknanya sesuai di dalam Quran itu. Jihad di dalam Quran itu kita perang. Allah membahasakan perang itu jihad fisabilillah. Apalagi jihad bela Pancasila. Nggak nyambung. BPIP nggak nyambung. Kalau bahasa satu ngawur tuh mereka tuh. Ketika menggunakan istilah itu. Nah, saya beri kritik tuh mereka. Dan saya dikritik balik oleh ribuan orang. Nggak apa-apa. Memang kita ini eh, sudah terlalu banyak masuk bahasa-bahasa yang ada dalam otak kita. Sehingga kita kadang nggak bisa membedakan mana
bahasa peradaban, mana bahasa masih sifatnya umum. Ada namanya hadoroh dan madaniyah gitu ya. Jadi ada bahasa yang memang itu khas, nggak boleh dipakai di tempat lain misalnya gitu ya. Itu misalnya. Allah misalnya. Allah itu ada dalam Quran, nggak boleh dipakai oleh yang lain. Malah dipakai sama orang Kristen, Allah. Dari mana orang Kristen itu nyolong kata-kata itu tuh? Nggak boleh itu. Itu hanya ada dalam Quran kan. Allah sendiri yang mengenalkan dirinya sebagai Allah, Tuhan kita, pencipta kita. Gitu kan ya. Terus ada namanya wasotiyah. Umatan wasato dipakai untuk melegitimasi bahasa Barat yang namanya moderat. Umatan wasato itu Islam moderat. Itu ngawurnya dua kali tuh ya. Itu kan umat tuh. Umatan wasato. Artinya tuh umat yang adil maksudnya. Diterjemahkan menjadi Islam moderat. Kan itu umat, kenapa jadi Islam? Loh, itu kan wasato, kenapa jadi moderat? Sementara moderat itu dari barat. Nih, bayangkan tuh ya. Jadi betul kata Nakoibal atas bahwa bahasa itu bagian dari peradaban. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita mau membangun peradaban Islam ya, kita wajib juga, mungkin harus juga kita mempelajari bahasa-bahasa Islam, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab gitu ya, istilah-istilah di dalam Islam. Kemudian kita tidak menggunakan sembarangan dalam berbahasa yang sebenarnya itu boleh dan atau tidak boleh. Itu kita harus bisa membedakan tuh istilah-istilah yang hanya ada dalam Islam. Terus kita jangan juga mudah-mudah memasukkan istilah yang sebenarnya tidak Islami, tapi kita coba interpretasikan dalam konteks Islami. Itu nggak boleh juga. Kayak Islam moderat, Islam liberal, Islam ya kayak gitu-gitu nggak boleh juga kan itu. Itu ya. Jadi lalu bicara hakikatnya memang bahasa itu dari Allah sih kalau karena kita susah juga menelusuri ya genealoginya itu seperti apa ya orang itu kemudian bisa berbahasa. Nah itu kita mungkin itu nggak terlalu penting tapi memang bahwa peradaban-peradaban itu bersentuhan dengan negara-negara lain, mungkin dia menyebarkan dan seterusnya, maka akhirnya bahasa itu masuk ke negara tersebut. Ke Indonesia berarti pernah ada persentuhan orang-orang Arab, makanya banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab. Ada persentuhan dengan peradaban Yunani, peradaban Belanda, akhirnya banyak istilah-istilah yang ada juga. Bahasa Melayu ada juga kan ya Melayu. Nah, Naklal atas kemudian memberi kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia ini lebih dekat dengan peradaban Islam. Gitu ya, karena selain bahasa juga kalau kita telusuri sejarah peradaban Islam di Indonesia atau sejarah peradaban umat Islam di Indonesia itu kan dulu banyak ya apa namanya dari Wali Songo itu ya dari 100 tahun setelah Rasulullah wafat itu kan abad ke-7 itu kan Islam sudah masuk ke Indonesia kan ya dibawa oleh para dai. Ini bisa ditelusuri teorinya dari Profesor Hamka. Profesor Hamka itu menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu abad ke-7. Tapi kalau para orientalis mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13. Jadi jaraknya berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 abad, 600 tahun. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Yang masuk akal adalah teorinya Profesor Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ya, kalau itu kita bisa telusuri kan. Akhirnya muncul kerajaan-kerajaan Islam di Demak, ya, di Kudus, di Aceh, di Sulawesi, di Tidore, semua ada. Ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu malah apa gelar-gelarnya itu gelar Khalifatullah ya, gelarnya itu Khalifatullah. Nanti saya sampaikan nanti materi-materi lanjutan seperti itu nanti kalau sudah beberapa kali pertemuan ya. Kenapa menggunakan Khalifatullah ya karena ada
apa namanya jalur kepada kekhalifahan di Turki Utsmani itu ada ya bersatu kan mereka. Eh, ada jaringannya kan. Azumardi Azra almarhum, saya pernah ketemu beliau, menulis buku judulnya Jaringan Ulama Asia Tenggara ya. Jaringan Ulama Asia Tenggara. Di buku itu kan terlihat ya bagaimana jejaring ulama hubungannya dengan peradaban itu ya. Artinya dulu tuh bersatu gitu, menyatu gitu. Jaringannya jelas gitu ya. Di Indonesia nanti kita akan coba kaji lebih dalam bagaimana lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia gitu kan. Itu kan hubungannya dengan Turki Utsmani itu kan sampai gelarnya juga seperti itu. Nah, artinya ketika kita masih melihat misalnya ada banyak bahasa Yunani, ada banyak bahasa Belanda, banyak bahasa Inggris. Memang di satu sisi bahasa itu bisa jadi netral sebagai media komunikasi boleh, tapi sebenarnya kalau kita sudah bicaranya itu peradaban Islam, maka kita harus berhati-hati. Setidaknya kita tuh idealnya kita hafal Al-Quran, kita apa namanya mempelajari istilah-istilah yang ada di dalam Islam gitu ya. Kalau kita bicara ini ya, terus kita wajib bisa berbahasa Arab. Wajib bisa berbahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i itu kan me- mengharamkan Quran itu diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Haram kalau kata Imam Syafi'i. Terus salah satu kemunduran peradaban Islam itu saat bahasa Arab tidak dikuasai oleh umat Islam. Bagaimana mau menjadi seorang mujtahid kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, itu nggak mungkin, mustahil, karena literaturnya kan berbahasa Arab semua kan. Nah, kan dulu orang-orang Barat bisa maju itu karena menerjemahkan kitab-kitab, buku-buku yang ditulis para ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim, gitu ya. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam macam-macam. Akhirnya Barat sekarang ini dari sisi sains maju. Padahal itu dari Al-Khawarizmi, dari Ibnu Sina, orang bukunya Ibnu Sina aja masih disimpan sekarang sampai hari ini. Coba bayangkan. Sementara kita umat Islam nggak punya. Dicuri ketika perang salib dulu. Yang dicuri itu buku-buku justru karena buku itu kan sumbernya kan ya. Sumber ilmunya. Akhirnya dikembangkanlah kedokteran di Barat itu berdasarkan bukunya Ibnu Sina. Akhirnya maju. Nah sementara orang Indonesia mau berobat di mana? Harus punya duit dulu kan? Gitu. Jadi ini satu apa namanya ya dinamika lah mungkin ya. Saya sebutnya dinamika. Kalau menurut Said Kutub itu tentang dinamika. Sejarah itu dinamika juga. Maka mata kuliah ini positioningnya ada di mana ya? Ada di bahwa kita itu punya tugas loh untuk membangun peradaban Islam masa depan, memperjuangkannya, memahamkannya kepada masyarakat, membangkitkan, menyadarkan bahwa umat Islam sekarang itu terjajah loh dengan kapitalisme oligarki sampai aturan-aturan itu membela oligarki, menzalimi rakyatnya sendiri, umat Islam jadi bulan-bulanan. Ini gara-gara Indonesia itu berperadaban kapitalisme sekuler. Itu kita harus berani menyebut kata-kata itu. Oh, itu baru keren mahasiswa begitu tuh ya. Dengan argumennya yang bagus gitu ya. Dengan penuh keyakinan. Jangan membebek. Kan kebanyakan umat Islam itu kan jadi bebek ya. Membebek gitu. Membebek itu mengikuti aja gitu. Apalagi kalau nggak punya basis ideologi yang bagus, tidak punya basis akidah yang bagus, ya udah hidup tuh ya untuk makan aja. Yang penting kerja, berduit, terus buat makan gitu ya, kenyang, tidur, besok kerja lagi. Ya kalau gitu sih ya, kalau dalam Islam kan dimintanya mudzakir, anta mudzakir, harus memberikan peringatan.
Umat Islam itu kan wajib berdakwah. Bukan hanya begitu aja. Kata Profesor Hamka, kalau kita itu cuma kerja doang, kata Profesor Hamka nih, monyet juga bisa kerja. Monyet itu kan gerak-gerak juga. Maksud Profesor Hamka itu umat Islam itu bukan begitu gitu. Umat Islam itu adalah pejuang agama ini gitu. Pejuang agama Allah, intan surullah yang surkum wa sabit akdamakum. Para nabi juga begitu. Nggak ada nabi-nabi yang santai-santai aja, masih bisa main catur, masih bisa nonton bola 90 menit. Wah, itu mah nggak masuk hitungan itu. Panjang aja. Nah, kitanya juga lalai sih. Mahasiswanya lalai semua sih. Mahasiswa maksudnya yang saya sebut tuh mahasiswa muslim. Mahasiswa muslimnya tidur semua. Bagaimana? Ya akhirnya pesta pora lah penjajah. Orang Indonesia gampang dijajahnya katanya. Malah menikmati. Malah banyak. Londo irengnya banyak. Persis seperti di zaman Belanda dulu tuh ya. Ada pengkhianat-pengkhianatnya yang membela penjajah justru gitu. Oke, sampai di sini. Tolong dicatat ya, yang penting-penting dicatat. Jadi yang saya omong ini penting, sesuatu yang mendasar. Jadi ini pertemuan Zoom ini hal-hal yang mendasar dulu yang mau saya sampaikan dan antum catat semua sehingga nanti itu bisa membedakan. Karena kalau rumah itu kalau nggak ada pondasinya lemah, bisa ambruk tuh ya. Nah, pondasi yang saya sampaikan ini antum catat betul. Jika nanti kalau ketemu saya tanya jangan bingung. Kalau saya tanya misalnya apa bedanya peradaban Islam dengan peradaban Barat, kapitalis misalnya gitu. Antum harus bisa jawab tuh. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, kita kalau mau memperjuangkan peradaban Islam tuh langkahnya benar. Kalau tidak dilandasi oleh pemahaman yang benar, ya langkahnya merasa benar padahal salah. Dia merasa itu ngalor padahal sedang ngidul sebenarnya aslinya. Kenapa? Ya karena nggak tahu dasarnya. Itu. Silakan yang lain. Silakan. Baik, Bismillah. Izin tanya ya Ustaz. Ayo, silakan. Silakan. Oke, baik, Bismillah. Di penjelasan Antum tadi ya Ustaz, Antum menyebutkan bahwasanya ada kaitan besar antara Turki Utsmani dengan Islam di Indonesia. Jadi terkait dengan teori yang kami pelajari di SMP, di SMA, teori Gujarat, teori India, teori Mekah, itu lemah ya Ustaz pendapatnya. Ya, udah ya itu ya. Pertanyaannya itu maksudnya. Iya Ustaz. Oh ya, ya bukunya ada bukunya. Nanti saya kasih bukunya saya kirimkan semua. Jadi eh, memang tadi saya bilang ada bukan dinamika nih. Kalau ini namanya kontinum lah ya. Kontinum itu berarti dimulainya itu dari kan kita sederhananya begini sebenarnya ya. Sederhananya kan representasi dari peradaban Islam itu kalau kita telusur dari zaman pertama ya, sebenarnya ada sih catatan saya itu ya. Kan kita tuh akan bicara begini bahwa peradaban Islam di zaman kita ini batasnya awalnya dari mana? Batasnya awal dari Nabi Muhammad gitu. Bukan dari ke belakang ya. Kalau dari belakang itu nanti Rasulullah tuh hanya mengambil hal-hal yang memang disampaikan oleh Allah di dalam Quran, kayak kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim, dan itu ada dalam Quran. Ya kan? Berarti pertama Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah gitu. Dari situ tuh pertama kita mulainya gitu. Yang kedua, representasi setelah Rasulullah meninggal gimana dong? Nah, setelah Rasulullah meninggal itu kan ada perkembangan wilayah, itu kan ya? Ada perkembangan wilayah Islam, kan gitu. Nah, itu oleh Abu Bakar Khalifah ya, khilafah
khilafah. Setelah itu para khalifah-khalifah setelah empat kekhalifahan. Terus itu sampai Abbasiyah itu kan ya, Utsmaniyah kan gitu kan. Itu kan tentang representasi. Nah, di dalam jangka waktu yang begitu panjang dari Nabi Muhammad sampai 100 tahun yang lalu, 1924 runtuh Khilafah Utsmani itu kan sebenarnya dalam rentetan representasi peradaban Islam yang namanya Khilafah Islamiyah kan ya. Tapi di dalam itu kan nanti macam-macam ada orang-orang kan ya, kayak kayak apa kayak Gujarat. Gujarat itu tentang hubungannya tentang apa namanya para pedagang misalnya. Cuma pedagang itu pedagang siapa? Oh, pedagang Muslim. Nah, dia diutus siapa? Disuruh siapa? Itu pasti diutusnya oleh otoritas. Persis seperti dulu Rasulullah itu mengutus Mus'ab bin Umair. Nah, itu kan nanti kita nggak bicaranya begini. Oh, itu ada teori Mus'ab. Bukan. Bukan, tapi Mus'ab bin Umair itu diutus oleh peradaban Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang mengutus Mus'ab bin Umair itu ke Madinah waktu itu ya, walaupun daulah belum tegak di sana ya, itu sebagai sebuah proses. Maka muncullah kemudian teori-teori, teori dari si perdagangan, politik, pendidikan, itu nggak masalah. Tapi representasinya oleh apa? Ya itu sih gampang, orang kita udah bisa baca sejarah kok. Jadi zaman Nabi, zaman empat khalifah, dari Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, kan jelas itu mah di buku-buku ada. Jadi tidak salah, tetapi induknya itu yang harus akan kita kaji. Induknya adalah bahwa peradaban itu adalah sebuah sistem gitu ya, sistemik ya. Peradaban itu sistemik, bukan orang per orang. Kalau orang per orang itu seperti Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah. Sementara representasinya adalah Rasulullah itu sendiri ketika setelah diutusnya Mus'ab bin Umair itu kan kemudian ada Daulah Madinah, negara Madinah Al-Munawwarah. Itu representasi peradaban Islam itu di zaman Nabi adalah Daulah Islam yang dipimpin Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukunya bejibun banyak banget di mana-mana Anda. Saya juga banyak banget nih buku-buku. Nah, kalau saya lihatin nantilah ya, saya punya buku banyak banget tentang peradaban Islam di zaman Nabi Muhammad itu bagaimana membangun hukum-hukum di Daulah Madinah, kenapa Rasulullah harus berhijrah, kok nggak di Mekah aja. Nah, itu panjang tuh sejarahnya ada tuh. Makanya kadang istilah hijrah kemudian jadi problem kan sekarang ini. Udah hijrah aja, hijrah aja. Apa itu hijrah? Artis hijrah, itu kan macam-macam tuh ya. Ya itu kan karena ya nggak usah dibahas lah. Kadang-kadang orang juga sembarangan ngomong juga. Selama tidak melanggar ya saya masih oke lah. Tapi kalau istilah-istilah yang digunakan itu melanggar ya nggak boleh. Nah, bagaimana dengan kata-kata peradaban? Memang peradaban ini sudah ada tulisan saya ya. Tulisan saya itu di website saya ahmadsastra.com tuh ada adab dan peradaban. Jadi sebenarnya ya, istilah peradaban itu sendiri sebenarnya ini dari kata-kata adab sebenarnya. Adab itu istilah di dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya tidak layak juga ya orang Indonesia, kalau kita bicaranya peradaban kapitalis juga sebenarnya aslinya nggak tepat juga sebenarnya. Cuma hanya karena ini sudah menjadi bahasa Indonesia aja, padahal istilah ini asal mulanya itu adab, dapatnya peran, jadi peradaban. Padahal asal kata itu adab sebenarnya. Nah, adab itu sebenarnya istilah. Artinya kalau kita menyebut peradaban, seharusnya kita sedang bicara peradaban Islam seharusnya. Tapi kan kita juga masih ngomong peradaban kapitalis, padahal ada istilah adab di situ. Iya, ini kan karena ini udah menjadi bahasa Indonesia aja. Kalau dalam bahasa Arab yang lain ada hadoroh, peradaban juga. Itu ya. Nah, itu sih terlalu berat kalau kita mengkaji yang seperti itu ya. Jadi itu nantilah tahap kedua lah ya. Yang penting kita sekarang sudah bisa membayangkan ya. Membayangkan sebuah peradaban itu seharusnya seperti apa.
terus mengidentifikasi Indonesia itu peradabannya apa. Minimal itu tuh sekarang tuh. Itu aja sudah bagus tuh ya. Kemudian kita sadar, kemudian kita punya peran apa di dalam usaha peradaban Islam ke depan, yang gitu-gitu. Itu yang paling penting, tuh refleksinya itu yang paling penting sekarang ini. Kita merefleksikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai pejuang agama Allah di masa sekarang ini. Itu melanjutkan perjuangan Rasulullah gitu. Itu. Oke, berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup dulu. Saya ngajar masih 3 kelas lagi. Tapi kalau masih ada silahkan. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ya, ini terakhir ya. Terakhir. Nanti kita Baik, lagi nanti. dari buku saya baca, buku yang saya baca yang judulnya Sejarah Peradaban Islam Sejarah Peradaban Islam Prakenaga Islam di Indonesia, tulis oleh Dr. Din Muhammad Zakaria. Nah, menuliskan bahwa menurut Amin, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun, yang artinya pohon. Yang digambarkan itu sejarah itu seperti pohon gitu, menjabang dan bermula dari sebuah bibit gitu. Artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam itu mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kan sepertinya ada pada kemunduran gitu, Ustaz. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki peradaban dan Ya, langkah-langkah kecil mungkin? ya gini ya. eh, itu kan dia pakai teorinya Ibnu Khaldun tuh ya di kitab beliau Muqaddimah itu kan Ibnu Khaldun itu kan sedang mencoba melihat perkembangan sejarah gitu ya ceritanya. Nih, beliau itu kan sejarawan, sosiologi, seorang sosiolog Muslim lah paling terkenal lah dengan kitabnya eh, apa namanya kitabnya sih banyak ya, tapi ada salah satu satu jilid yang namanya Muqaddimah itu ya. Saya punya tuh bukunya ya Muqaddimah tuh. Jadi beliau itu kan punya tesis namanya. Tesis itu semacam kesimpulan setelah belum menelusuri dari zaman Nabi sampai zaman kekhalifahan itu ada ternyata sejarah umat Islam itu ternyata dinamis gitu. Nah, beliau kemudian memulainya dari bahwa sejarah umat Islam itu dimulai dari kepeloporan gitu ya. Pelopornya itu adalah Nabi Muhammad gitu. Terus masa kepeloporan, kemudian masa perkembangannya. Nanti di masa-masa siapa? Ya masa-masa Khulafaur Rasyidin dan beberapa kekhalifahan, ya kan? Terus jadi pertama tuh jadi pelopor, yang kedua itu berkembang. Jadi kalau kita, dalam sama dengan kehidupan sehari-hari itu ya, dalam misalnya pesantren aja. Pesantren itu pelopor adalah pendirinya, ya kan? Pendirinya mati, dilanjutinya masih apa? Sama anaknya. Anaknya harusnya gimana? Harusnya mengembangkan. Nah, yang ketiga itu penikmat namanya. Generasi ketiga itu penikmat. Generasi pertama pelopor, generasi kedua itu pengembang, generasi ketiga itu penikmat. Cucu tuh berarti itu. Biasanya cucu itu menikmati aja tuh harta kakeknya kan ya. Nah, terus yang terakhir itu perusak, generasi perusak gitu. Ini ini teorinya Ibnu Khaldun, belajar dari proses perkembangan sejarah sepanjang sejarah ini. Tapi beliau juga punya teori progres, teori sejarah, teori progres. Kalau tadi teori siklus namanya. Nah, teori progres itu mengatakan begini, kata Ibnu Khaldun, kalau kita kemudian hari ini tahu tentang perkembangan, kemajuan, kemunduran Islam, peradaban Islam, maka harus progres kita itu jangan bernostalgia.
Tapi majulah terus untuk membangun peradaban Islam ke depan ini. Ya, kalau kita bicaranya sejarahun, sejarah peradaban itu seperti pohon, maka tadi yang saya ungkap dari pagi tadi itu ya pertama itu akarnya dulu dipahami gitu, pondasinya dulu dipahami. Itu nomor satu ya. Karena dari akar yang kuat itu akan tumbuh batang yang kuat. Kalau akarnya menghujam ke bumi, kemudian nanti batangnya menjulang ke langit, kemudian rantingnya juga rindang, bahkan berbuah juga. Nah, pertama kalau antum nanya itu bukan hal-hal yang kecil, bukan, tapi hal yang paling mendasar dulu dong, akarnya dulu dong. Antum harus tahu akar peradaban Islam itu dulu. Kalau antum nggak tahu akar peradaban Islam ya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bahasa Said Kutub kita ini hanya melakukan kerjaan-kerjaan parsial yang tidak ada gunanya, nggak ada gunanya untuk peradaban. Memang kita nggak punya visi peradaban, kita punya visinya individu aja yang kemudian dikritik oleh Profesor Hamka. Kalau hanya kerja, monyet juga bisa kerja, katanya. Itu kan singgungan yang luar biasa. Artinya umat Islam itu punya peran peradaban. Jangan sampai kita tuh mikirin diri sendiri aja, keluarga aja, anak istri aja gitu. Allah sendiri sampaikan kan kalau kita itu melupakan Allah, kita tuh hanya mikir anak istri, nggak boleh. Nggak boleh. Orang itu juga titipan Allah kan. Jadi harus tahu fundamentalnya. Satu, bentar. Pan, pan. Akhraja. Ya, oke, bentar. Tadi agak ada hambatan dikit. Jadi pertanyaannya itu ketika hal-hal kecil mungkin bukan begitu. Tapi pertanyaan begini, hal-hal mendasar apa Ustaz? Itu yang harus saya miliki sebagai seorang pemuda Islam gitu ya. Nah, hal yang mendasar tuh tadi kalau diibaratkan sebagai sebuah pohon, antum tuh harus paham dulu akarnya. Karena akar itulah yang akan menentukan batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya. Jadi berkembangnya peradaban Islam itu dari mana? Akarnya dari akidah Islam itu. Ya, kalau di sini nih di makalah ini nih lihat nih. Ini misalnya nih ya. Apa yang membuat ilmu peradaban Islam beda? Mereka beriman karya diinspirasi oleh syariah gitu. Ini nih yang sebenarnya harus dipahami tuh di sini nih. Jadi Islam tuh akan jadi gini, peradaban Islam akan bangkit kembali kalau umat Islam tuh kembali kepada syariah, kira-kira gitu. Kembali kepada akidah Islam, kembali kepada syariah. Dan peradaban Islam tidak akan muncul kalau umat Islam sekuler semua. Sekarang ini kapitalis semua, malah korupsi pada umat Islam, pada pejabat malah pada korupsi, alwahan cinta dunia takut mati. Mau dipenjarakan banyak orang Islam. Mau repot boro-boro ngomong peradaban Islam, adab dia aja malah jadi koruptor, malah nggak benar, nggak mau beri contoh yang baik, boro-boro ngomongin peradaban Islam, ngomongin perut doang mereka. Bagaimana bicara peradaban Islam, ngurusin perut doang, korupsi lagi, uang rakyat lagi, uang umat lagi. Anggota dewan bikin aturan tidak dari Islam lagi, tidak dari syariah Islam lagi. Malah dia mendapat uang dari oligarki lagi. Omnibus Law diketok palu lagi. Itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis.
mereka anggota dewan juga Muslim lagi. Antum bagus pertanyaannya, tapi jangan terlalu ideal. Antum tuh masih semester 4 mau ngapain? Ngapain Ustadz? Ya baca aja dulu sekarang. Kecuali antum anggota dewan loh ya. Tapi kalau masih semester 4 tuh ngapain sih? Ya baca, baca yang bener, baca bener, landasannya bener. Terus apa Ustadz? Dakwah, menyampaikan kepada umat, jangan takut-takut. Antum khutbah Jumat tentang peradaban Islam. Kita ada di peradaban sekuler. Gitu ngomong gitu loh. Tapi kan belum tentu berani antum ngomong begitu. Ngisi kajian begitu. Kebanyakan kan ngisi pengajian kan yang aman-aman aja, ntar pulangnya dapat amplop. Memang begitu di Indonesia. Malah kadang rebutan amplop ustadz-ustadznya itu. Takut. Jadi ini berat banget ya. Pertanyaan antum ini pertanyaan yang berat karena melaksanakannya sangat berat. Dakwah itu nggak hanya membutuhkan keikhlasan, tapi membutuhkan keberanian. Keberanian itu kemenangan itu dimiliki oleh orang-orang pemberani. Ikhlasmu nomor satu. Nah ini agak susah nih ya, tapi intinya ya jadi di mata kuliah ini sih udah nanti saya kasih di mata kuliah ini ya kan tadi kita sudah mulai dari akidah bahwa peradaban Islam itu lahir dari akidah Islam gitu. Itu dulu pertama. Makanya lahir para ilmuwan-ilmuwan Muslim itu tuh kan karena ini kayak gini nih kan ini berbahasa Arab semua. Yang tadi saya bilang nih ya Ismail Al-Jazari ini pakai bahasa Arab, semua bahasa Arab ya. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Arab gimana? Ini terinspirasi dari Islam, dari Quran, bahkan mereka itu ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam Islam seperti Muhammad Al-Khawarizmi matematika atau Al-Jabar ini untuk menyelesaikan persoalan waris. Jadi mereka itu bergerak untuk membangun Islam gitu loh. Bahwa nanti ilmu-ilmu ini kemudian diambil oleh orang-orang Barat ya memang, tapi di sana disekulerkan. Orang pertama namanya secanggih apapun pesawat di dunia ini nih sebenarnya dari Abbas Ibnu Firnas ini kan avionik ilmu penerbangan dari beliau inilah sebenarnya dimulai yang hari ini ada pesawat apapun ya ada lagi Kutubuddin As-Sirazi astronomi. Masalahnya kita ada di posisi mana kalau kita lihat gambar-gambar seperti ini. Sementara sekarang remaja-remaja Muslim menjadi generasi rebahan, rebahan di kasur, buka HP, masuk ke internet, main game, boro-boro ngomongin peradaban Islam. Tapi kan antum tuh nanyanya bagus. Karena pertanyaan antum bagus ya, saya hanya berharap aja. Bermohon kepada Allah. Mahasiswa yang ada di Zoom ini adalah pejuang-pejuang agama Allah. Jadi generasi terbaik, seorang pemberani memperjuangkan Islam. Berani melawan oligarki kapitalisme ini. Berani melawan hegemoni nasionalisme yang tidak Islami ini. Berat ini. Bingung antum? Nah, mulailah dari banyak membaca dulu, ya lihat-lihat dulu, kemudian dirumuskan, diidentifikasi, dan seterusnya. Baik, saya kira sementara ini dulu ya. Saya mau masuk kelas yang lain. Jazakumullah. Semoga kita bisa merasakan Ramadan tahun ini dan seterusnya. Semoga di bulan Ramadan kita khusyuk beribadah kepada Allah, tambah berkaryanya, tambah produktif, tambah positif ya, jangan rebahan, jangan pokoknya manfaatkan Ramadan itu untuk produktivitas.
itu baru generasi muslim gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen gimana absen? Karena ini